Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah akan mengikat nikmat yang ada dan Allah berjanji akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Para ulama mengatakan nikmat ada dua. Yang pertama nikmat fisik, yang kedua nikmat batin. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya keterbatasan secara fisik, bisa jadi dia merasakan nikmat batin yang sangat luar biasa. Sebaliknya, banyak orang yang secara fisik sempurna, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya nikmat secara batin. Maka dari itu, jamaah dirahmati Allah, sebagian orang mengira bahwa ketika seseorang tidak sholat, kenapa azab tidak turun kepada dirinya. Dia tunggu azab itu, tidak kunjung datang. Dia lupa bahwa tidak sholat itulah adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari senantiasa kita meningkatkan dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua tergolong daripada hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hal terpenting di dalam agama Islam ini adalah keikhlasan. Dan ikhlas itu tidak mudah. Tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang mukhlisin, hambanya yang ikhlas. Untuk menggambarkan betapa beratnya ikhlas, kami akan menyampaikan dua kisah. Yang pertama adalah kisah terkait dengan paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Dan yang kedua adalah kisah terkait wanita pelacur dari golongan Bani Israel. Bapak Ibu sekalian, Abu Thalib adalah salah seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW yang paling berjasa. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi termasuk kepada agama Islam ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan kuantitas kebaikan Abu Thalib kalau dibandingkan dengan kebaikan Abu Bakar, itu bisa jadi lebih banyak kuantitas kebaikan yang dilakukan oleh Abu Thalib daripada kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mari kita tengok. Abu Thalib adalah salah seorang paman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW
dilahirkan dalam kondisi yatim, tidak punya bapak. Lalu ibunya mengasuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibu beliau meninggal dunia. Pengasuhan itu pindah kepada kakek beliau. Siapa namanya, Pak? Kakeknya Nabi? Siapa namanya? Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib meninggal dunia. Maka kepengawasan itu pindah kepada siapa? Abu Thalib. Sejak umur beliau sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, Abu Thalib lah yang mengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mengasuh, Bapak Ibu sekalian, itu pasti memberi makan, pasti. Dan manusia normalnya makan sehari semalam itu berapa kali, Pak? Berapa kali? Seminimal-minimalnya berapa? 1. Itu paling minimal sudah, Pak. Yang namanya mengasuh itu pasti ngasih makan. Gak mungkin ada orang mengasuh gak ngasih apa? Makan. Abu Thalib memberi makan Nabi Muhammad SAW bertahun-tahun. Lebih-lebih yang diberikan makan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah anak yatim. Tentu beda memberi makan anak yatim dengan memberi makan anak yang tidak yatim, yang orang tuanya masih lengkap. Pahalanya lebih banyak mana, Pak? Memberi makan anak yatim atau memberi makan anak yang orang tuanya masih lengkap? Lebih banyak mana? Anak yatim. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, anak, kata beliau, wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku bersama orang yang mengasuh anak yatim di dalam surga begini. Artinya, Pak, posisi beliau sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan orang-orang yang memperhatikan anak yatim. Orang-orang yang mengasuh anak yatim. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu yatim, diberi makan oleh Abu Thalib. Berarti Abu Thalib memberi makan anak yatim. Lebih lagi, Bapak Ibu sekalian, yang diberi makan ini calon nabi. Calon nabi. Diberi makan oleh Abu Thalib. Tentu beda, Bapak Ibu sekalian, memberi makan orang yang soleh dengan memberi makan orang yang tidak soleh. Pahalanya besar mana, Pak? Memberi makan orang soleh lebih besar. Karena di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika putra beliau yang bernama Ibrahim, jadi beliau itu punya putra namanya Ibrahim, meninggal dunia. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu yang menyusui Ibrahim masuk surga. Artinya Ibrahim ini diserahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang wanita untuk disusui. Apa kata beliau? Ibu yang menyusui Ibrahim, anak saya, itu masuk surga. Kenapa? Karena yang disusui anaknya Nabi. Coba anaknya orang biasa. Maka memberi makan calon Nabi ini pahalanya luar biasa. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau sudah sampai dewasa, Abu Thalib mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemandirian. Bagaimana cara hidup mandiri? Bagaimana cara Abu Thalib mengajari Nabi Muhammad SAW? Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang, Bapak Ibu sekalian. Kemana? Ke Syam. Syam itu sekarang yang Lebanon, Palestina, Suriah, itu daerah Syam. Diajak oleh Abu Thalib berdagang. Karena Abu Thalib ingin Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang mandiri, tidak bergantung kepada siapapun secara finansial. Bukan hanya sampai di situ. Abu Thalib itu, Bapak Ibu sekalian, pengusaha besar. Beliau punya banyak link, punya banyak kenalan. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Abu Thalib menghubungi kawan-kawannya. Ini ada keponakan saya, Muhammad. Dia ingin menggembala kambing. Jadi kalau ada cerita bahwa Nabi Muhammad SAW menggembala kambing, itu bukan kambingnya Muhammad SAW. Itu kambingnya para pengusaha Mekah.
Jadi Nabi Muhammad SAW diberi upah oleh para pengusaha kambing itu. Karena beliau menggembala kambing mereka. Diberi upah. Siapa yang mengajari itu? Abu Thalib. Diajari berdagang, diajari cari uang, diajari menggembala kambing, dicarikan link, dicarikan teman-temannya, para pengusaha yang lainnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW akan menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini wanita kaya, Pak. Biasanya kan kalau wanita kaya maharnya banyak atau sedikit? Wanita kaya itu biasanya maharnya apa? Banyak, mintanya banyak. Yang diminta Khadijah 20 ekor unta, Pak. Bisa dibayangkan? Maharnya Khadijah itu berapa? 20 ekor unta. Kalah gitu. Kalau kita kan paling seperangkat alat sholat. Khadijah itu maharnya 20 ekor unta. Pertanyaan kami, apakah Nabi Muhammad SAW mampu membeli 20 ekor unta ketika itu? Tidak mampu, Pak. Bagaimana bisa membeli? Sedangkan beliau hanya seorang penggembala kambing yang diupah oleh orang-orang kaya. Gak mampu beliau SAW. Lalu siapa yang membantu beliau? Beliau cinta kepada Khadijah. Beliau ingin mengusahakan 20 ekor unta itu, Pak. Siapa yang membantu beliau? Abu Thalib. Abu Thalib sebagai paman beliau mengeluarkan hartanya, membeli 20 ekor unta, diberikan kepada Khadijah sebagai mahar. Sebagai apa? Mahar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah dari Abu Thalib diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mahar untuk siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab sirah, beliau Abu Thalib itu juga mengawal, kalau bahasa kita, maju untuk berpidato, khutbah nikah, bahasanya begitu, Pak. Untuk pernikahan Rasulullah SAW dengan siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Abu Thalib orang terpandang, Khadijah juga orang terpandang. Bahkan jamaah-jamaah Allah, ini yang lebih luar biasa. Ketika Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, mau tidak mau Nabi Muhammad SAW harus mengumumkan kepada semua orang, dimulai dari karib kerabat beliau, orang-orang kafir Quraisy di Mekah, semuanya harus tahu bahwa beliau SAW adalah seorang Nabi. Kan ketika menikah dengan Khadijah, beliau belum diangkat, Pak, sebagai Nabi. Lalu setelah menikah, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi. Apa yang dilakukan Abu Thalib? Abu Thalib memang belum mau mengatakan la ilaha illallah, belum mau mengikrarkan bahwa beliau masuk ke dalam Islam seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib. Abu Thalib tidak mau. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Ketika orang-orang kafir Quraisy mengopinikan keburukan tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy, Pak, kadzab, pendusta. Kata orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW adalah majnun, orang gila. Kata orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW adalah dukun, kahin, kata beliau. Ini semua disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membentengi, yang jadi bempernya Nabi Muhammad SAW? Sehingga tidak ada satupun yang berani menyentuh kulitnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berani? Abu Thalib. Beliau yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Jadi jasa Abu Thalib, Bapak Ibu sekalian, dibandingkan kita, dibandingkan Abu Bakar, itu lebih banyak siapa? Jasanya Abu Thalib. Tetapi yang jadi permasalahan, kenapa di dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih, riwayat Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Ini Nabi yang mengatakan, Pak. Orang yang paling ringan azabnya di neraka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Abu Thalib. Seorang paman yang dulu menolong Nabi, seorang paman yang dulu membela Islam mati-matian. Apa kata Nabi? Yang paling ringan azabnya di neraka adalah Abu Thalib. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana bentuk azab yang paling ringan di neraka. Apa kata beliau? Wa huwa munta'ilun bina'alaini. Abu Thalib mengenakan 2 sandal yang mana bahan sandalnya itu dari api neraka, Pak. Kalau bahan sandal kita kan dari karet, ada yang dari kulit. Ini bahan sandalnya itu dari api neraka. Jangan kita bayangkan, Ustaz, api kok bisa dipakai. Ini urusan Allah, Pak, bukan urusan kita. Jadi bahan sandal yang dipakai oleh Abu Thalib itu dari api neraka. Tahukah kita? Ketika dipakai oleh Abu Thalib sandal itu, maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaghli minhuma dimahu. Otaknya Abu Thalib mendidih. Karena memakai sandal dari api neraka. Otaknya mendidih. Itu yang paling ringan, Pak. Ada yang berani, Pak, mencoba? Dan itu real, ada. Nabi yang mengatakan, riwayat Muslim. Jadi belum lagi nanti kita dipertontonkan. Dan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Ada orang-orang yang berzina itu, Pak, dimasukkan ke tungku yang sangat besar. Kompor yang sangat besar. Dimasak di situ orang-orang berzina itu. Belum lagi ada orang-orang yang digergaji. Belum lagi ada orang-orang yang dipukul palu. Palu yang sangat besar. Belum lagi orang-orang yang meninggal bunuh diri. Dengan apa dia membunuh dirinya? Dengan itu juga diazab dia, Pak. Ada yang bunuh diri minum baygon. Ya bisa jadi nanti minum racun terus itu pada hari kiamat. Mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Ya nggak ada matinya. Abadan bagi orang-orang kafir. Tapi bagi orang-orang beriman yang masuk neraka, insya Allah ada waktunya masuk ke surga. Tapi siapa yang tahan dengan azab api neraka? Disebutkan Bapak Ibu sekalian di dalam hadis lain bahwa api neraka itu awalnya berwarna merah, Pak. Awalnya berwarna apa? Merah. Lalu dipanaskan 1000 tahun. Warnanya berubah menjadi apa? Putih. Lalu dipanaskan lagi 1000 tahun. Warnanya berubah menjadi apa? Hitam. Dan kita tidak mungkin pernah melihat ada api warna hitam di atas muka bumi ini. Kalau pian biasanya lihat api warna apa, Pak? Biru. Apalagi? Merah. Putih pernah? Putih aja jarang. Putih sama merah lebih panas apa? Putih. Makanya kalau ada orang mengatakan gambaran kiamat itu mengerikan, lalu dia menggambarkan dengan apa? Dengan lava yang warna merah, itu nggak level, Pak. Karena apa? Api di neraka itu warnanya bukan merah, tapi warnanya apa, Pak? Hitam. Ngeri, Pak. Hitam seperti kegelapan malam. Itu warna api di neraka. Na'udzubillah min dzalik. 3000 tahun dipanaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Warnanya berubah menjadi hitam. Maka setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kepada kita semua agar kita mengucapkan doa yang sangat agung sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Karena apinya warnanya hitam, Pak, dan mengerikan. Semoga Allah melindungi kita semua dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sampaikan bahwa nasib Abu Thalib adalah masuk neraka. Seakan-akan Allah itu menutup mata dari kebaikan-kebaikan Abu Thalib.
Coba kita bandingkan dengan kisah seorang pelacur. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bainama kalbun yutifu birokiyatin." Ada seekor anjing sedang mengelilingi mulut sumur, dikelilingi sumur itu, Pak. Kada yaqtuluhul atos. Anjing ini merasakan kehausan yang luar biasa, merasakan dahaga yang sangat luar biasa. Lalu idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Ada seorang pelacur wanita dari Bani Israel melihat anjing tersebut kehausan. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Fanaza'at muqaha. Dia lepas sepatunya. Mungkin di zaman itu sepatunya kulit, Pak. Lalu dia ambil air dengan sepatunya tadi. Dipakai sepatunya untuk ambil air. Lalu diberikan kepada anjing tersebut. Fasaqathu. Apa yang didapatkan oleh wanita ini? Faghufira laha bihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Saya mau tanya sama pian, Pak. Memberi makan calon nabi sama memberi makan anjing lebih mulia mana? Lebih mulia mana, Pak? Abu Thalib memberi makan calon nabi, memberi makan manusia, anak yatim. Dan memberi makannya bukan sekali dua kali, Pak. Namanya mengasuh itu berkali-kali, puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan. Wanita ini cuma sekali memberi minum seekor anjing. Bukan makan loh, Pak, minum. Gak perlu masak. Hanya air diberikan kepada seekor anjing. Kalau menggunakan logika manusia, seharusnya Abu Thalib berhak untuk masuk surga dibandingkan siapa? Wanita pelacur tadi. Bagaimana mungkin seseorang yang memberi makan calon nabi masuk ke dalam neraka, tapi seseorang yang memberi minum hanya sekali itu, Pak, seekor anjing masuk ke dalam surga? Kan tidak masuk logika sebenarnya. Seakan-akan Allah itu menutup mata dari kebaikan-kebaikan siapa? Abu Thalib. Kira-kira kenapa itu terjadi? Kira-kira kenapa, Pak? Maka jawabannya, Bapak Ibu sekalian, Allah itu Maha menerima syukur seorang hamba. Allah itu akan memberikan yang terbaik kepada seorang hamba. Tapi yang aneh, yang unik, kenapa Abu Thalib tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam agama Islam? Padahal kebaikannya luar biasa. Para ulama mengatakan ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita fahami dengan baik, maka Islam kita benar-benar sudah dalam. Tapi kalau kita belum fahami masalah ini, berarti Islam kita masih ngambang. Yaitu apa? Masalah motivasi di dalam beramal. Ini paling penting. Kita beramal itu motivasinya apa? Para ulama mengatakan Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib melindungi Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, karena motivasinya bukan lillahi ta'ala. Tapi motivasinya apa? Ya karena Muhammad keponakan saya. Ya karena Muhammad itu kewajiban saya, bukan karena Allah, Pak. Termasuk Abu Thalib itu tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena nggak enak sama kaumnya. Makanya ketika meninggal itu, Pak, Nabi datang SAW, kemudian ada dua setan dari jenis manusia datang juga. Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kata dua setan manusia ini, jangan. Kamu nggak malu sama manusia, kamu nggak malu sama kafir Quraisy, nggak malu sama kawan-kawanmu, wahai Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Sedangkan wanita pelacur tadi, Pak, motivasi dia beramal itu karena lillahi ta'ala. Bedanya di situ. Kok Ustaz tahu lillahi ta'ala? Disebutkan oleh para ulama.
Bani Israel itu punya banyak nabi, Pak. Nabinya bukan satu. Kalau umat Islam kan nabinya siapa? Muhammad, diutus di akhir zaman. Bani Israel itu nabinya bukan hanya satu, Pak. Banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Maka wanita ini pernah mendengarkan petuah. Pernah mendengarkan nasihat dari para nabi. Atau salah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Apa nasihat itu isinya? Kalau pengen selamat, ikhlas. Kalau pengen masuk surga, ikhlas. Kalau pengen selamat dari api neraka, ikhlas. Pesan ini diingat betul oleh siapa? Oleh pelacur dari Bani Israel tadi. Diingat betul. Maka ketika ada seekor anjing yang kehausan, yang terbesit di benak wanita ini adalah saya harus ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ikhlas itu artinya ketika dia memberikan minuman, tidak terbesit sama sekali di dalam hati wanita pelacur itu. Saya beri minum ini supaya anjing itu ingat sama saya. Nggak ada. Saya kasih minum ini supaya nanti anjing itu cerita sama kawan-kawannya. Itu loh, ada wanita baik yang memberi saya minum. Nggak ada terbesit sama sekali seperti itu, Pak. Yang dilakukan oleh wanita itu benar-benar murni. Lillahi ta'ala. Saya ingin mendapatkan pahala dari Allah, dibebaskan dari api neraka. Itu motifnya. Tidak ada, nanti biar anjingnya ini cerita kepada kawan-kawannya. Tuh loh, ada wanita baik. Enggak ada, terbesit sama sekali. Hanya satu. Dia memurnikan niat memberi minum anjing tadi untuk siapa? Lillahi ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diampuni dosa-dosanya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, coba kita renungi dua kisah yang tadi kami sampaikan. Sudahkah kita pernah melakukan satu amalan benar-benar murni ikhlas lillahi ta'ala? Tidak ada motif sama sekali untuk dipuji oleh orang lain. Zaman kita ini, Pak, zaman ujian, cobaan yang luar biasa. Dikit-dikit posting, dikit-dikit pingin pamer. Media terbuka ini, Pak. Sedang jalan-jalan sama keluarga, potret. Di-share. Apa tujuannya? Tidak boleh menuduh orang lain. Tetapi kita ini manusia biasa, Pak. Apa yang kita share itu kalau tujuannya bukan supaya manusia memuji kita? Kan itu saja kemungkinan-kemungkinannya. Kecuali dia share produk, kan beda lagi. Ini dia share kegiatan dia bersama keluarga, bersama kawan-kawan, share. Apa tujuannya? Supaya orang lain melihat, kan begitu. Kalau sudah melihat, wah keren ya, itu kan pujian, Pak. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam sebuah athar disebutkan, Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu itu pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini mengatakan kepada Ubadah bin Somit, wahai Ubadah, kata laki-laki, tolong jawab pertanyaan saya. Apa pendapatmu kalau ada seseorang dia sholat, tujuannya ada dua. Yang pertama ingin mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua juga ingin dipuji oleh manusia. Apakah dia mendapatkan pahala? Kemudian yang kedua, kata orang ini, apa pendapatmu kalau ada seseorang bersedekah? Tujuannya juga dua, Pak. Yang pertama ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Tujuan yang kedua agar manusia memuji dirinya. Apa pendapat Anda? Kemudian yang ketiga, apa pendapatmu wahai Ubadah? Kalau ada seseorang puasa, niatnya ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ingin dipuji oleh manusia. Lalu Ubadah bin Somit menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari amal. Kalau boleh ditambahi, Pak, di dalam hadis lain disebutkan, bukan hanya tidak dapat apa-apa, dia dapat dosa. Kenapa? Karena dia ingin pujian dari orang lain. Perbedaannya di situ. Dia dapat dosa.
Bukan hanya tidak dapat apa-apa, dia dapat dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain pernah bersabda, ada 3 orang yang pertama kali akan masuk ke dalam api neraka. Kita harus waspada ini, Pak. Yang pertama adalah orang yang alim atau hafidul Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang ini. Allah perlihatkan banyaknya pahala yang akan dia dapatkan seandainya dia ikhlas karena Allah. Apa kata Allah nih, pahalamu. Seandainya engkau ikhlas, ini pahalamu. Dan banyak sekali pahalanya, Pak. Lalu Allah bertanya, kamu ikhlas atau tidak? Apa kata orang ini? Ikhlas. Saya melakukan itu semua mengharapkan wajahmu ya Allah, kata orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabta, engkau dusta," kata Allah. Dan itu akan terjadi, Pak, pada hari kiamat. Engkau dusta. Tapi engkau menghafalkan Quran, membaca Quran, belajar ilmu, tujuannya apa? Supaya manusia mengatakan engkau adalah orang yang hafal Quran, engkau adalah orang yang alim, alim ulama, habib, syekh, kiai, ustadz. Ketika engkau meninggal, manusia mengatakan itu, menyematkan gelar itu kepadamu. Orang-orang mengatakan, dia itu Masya Allah dulu tokoh, dia Masya Allah dulu kiai, dia Masya Allah dulu alim ulama, ilmunya banyak, suaranya bagus, hafal Quran. Dan sekarang semua manusia telah mengatakan itu, menyematkan gelar itu untukmu. Lalu apa kata Allah? Allah memerintahkan malaikat, Pak, untuk menarik orang ini, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian didatangkan orang yang kedua. Siapakah dia? Orang yang dermawan. Allah perlihatkan kepada dia, ini loh pahalamu, kalau seandainya kamu ikhlas. Ini pahalamu, begitu banyak pahala yang akan kamu dapatkan seandainya kamu ikhlas. Lalu Allah bertanya, kamu ikhlas atau tidak? Apa kata orang ini, Pak? Iya, saya ikhlas ya Allah. Saya dulu berderma, bersedekah karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Itu mulutnya belum dikunci, Pak. Masih bisa ngomong itu. Karena kalau udah dikunci udah gak bisa ngomong. Gak ada kesempatan untuk berdusta. Bayangkan, Pak, di akhirat saja manusia itu sempat berdusta di hadapan Allah, Pak. Itu kapan terjadi? Ketika mulutnya belum dikunci. Kalau di dalam surah Yasin kan disebutkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, lalu apa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari itu dikunci, Pak, mulut mereka. Yang bisa ngomong apa? Tangan mereka, kaki mereka. Tapi ketika belum dikunci, manusia masih bisa berdusta. Jadi kalau kita ditanya, Ustadz katanya di akhirat gak bisa berdusta. Masih bisa, Pak. Kapan itu? Sebelum mulut-mulut manusia dikunci. Masih bisa berdusta. Kalau sudah dikunci, selesai. Kulit yang ngomong, Pak. Tangan yang ngomong, yang berbicara. Kaki yang berbicara, bukan mulut lagi. Dikunci oleh Allah. Tadi belum dikunci sama Allah. Makanya dia mengatakan, iya saya ikhlas karenamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Tapi kamu bersedekah, kamu berderma, tujuanmu bukan karena Allah. Tujuanmu supaya orang-orang memuji dirimu. Memuji itu bahaya, Pak. Supaya orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah orang yang baik. Orang yang mulia, orang yang dermawan. Itu organisasi itu kalau nggak ada beliau-beliau ini kayaknya nggak jalan. Kan itu tujuan Anda berderma. Tujuan Anda infak. Tujuan Anda sedekah itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeret orang itu, dilemparkan orang itu ke dalam api neraka. Lalu yang ketiga, Pak, orang yang pemberani. Orang yang apa? Pemberani. Allah datangkan dia. Lalu Allah perlihatkan, nih loh, pahalamu seandainya kamu berjihad itu karena diriku, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalamu banyak sekali. Kamu ikhlas enggak karena diriku? Kamu ikhlas enggak? Apa kata orang ini? Iya, saya ikhlas karenamu ya Allah. Kalau Allah mengatakan kadzabta, engkau dusta.
Tapi engkau berjihad, engkau berperang, engkau berani dengan musuh-musuhmu. Motifmu melakukan itu semua agar orang-orang mengatakan engkau adalah pahlawan, engkau adalah pemberani. Sekarang orang-orang mengatakan itu, menyematkan gelar pahlawan kepada dirimu. Orang-orang mengatakan kalau nggak ada dia, Islam nggak tegak. Kalau nggak ada dia, Islam nggak tersebar. Kalau nggak ada dia, Islam nggak akan ada di muka bumi ini, nggak ada di benua ini. Manusia mengatakan itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat untuk menyeret orang ini lalu dilempar ke dalam api neraka. Pertanyaannya apa? Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Apa penyebabnya tadi, Pak? Karena ingin dipuji. Ini yang jadi masalah kita sekarang. Maka pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tersirat dari hadis-hadis yang banyak itu. Jadilah orang ketika dipuji tidak terbang, ketika direndahkan tidak tumbang. Level itu, Pak, yang sebenarnya kita tuju. Karakter itu yang berat. Sebagian kita, mohon maaf, baru dapat kenikmatan sedikit langsung apa? Posting. Betul atau tidak, Pak? Dapat dikit langsung apa? Posting. Manusiawi, Pak. Ketika kita makan di restoran yang mahal, lalu kemungkinan perasaan kita banyak orang yang belum pernah makan makanan model seperti itu, jenis seperti itu. Lalu kita foto, cekrek, kita pasang apa? Status. Itu manusiawi. Kita kan pengennya seperti itu. Pengennya kita kan seperti itu. Tapi harus kita lawan, Bapak Ibu sekalian. Harus kita lawan. Itu latihannya. Apa cara melawannya? Bagaimana caranya? Katakan pada diri kita, apa pentingnya posting? Wong kita nggak jualan nasi kok. Kita nggak jualan makanan itu. Apa pentingnya posting? Apa motif kita? Kami yakin setiap kita akan menjawab, ya supaya orang-orang lihat. Supaya orang-orang apa? Lihat. Kalau sudah lihat, minimal orang-orang tahu, oh keren ya, sekarang mainnya restoran. Oh keren ya, sekarang mainnya makanan mahal. Itu kan minimal keinginan kita, supaya dipuji oleh manusia. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Dari sifat ingin dipuji. Sehingga yang paling berat dalam kehidupan kita ini adalah memahami apa itu ikhlas. Sangat berat, sangat berat. Belajarnya bukan sehari dua hari. Belajarnya tidak cukup pakai dalil. Belajarnya itu juga pakai pengalaman hidup. Pakai pengalaman apa? Hidup. Seharusnya semakin kita berumur, kita semakin sadar bahwa orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang tidak pernah mengharapkan pujian manusia. Itu adalah orang yang paling bahagia. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita pelajari terus tentang keikhlasan ini. Dan semoga kisah yang kami sampaikan tadi, yaitu Abu Thalib, kemudian seorang wanita pelacur tadi, bisa menginspirasi kita agar kita selalu semangat meningkatkan kualitas amal kita, memurnikan motivasi-motivasi beramal kita, agar semuanya lillahi. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga bermanfaat. Tentunya bukan hanya untuk wawasan, tetapi untuk selalu niat amal dan juga didakwahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aku qouli hada. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.